Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menutup seri pengajaran Siapakah Yesus? Episode yang ketujuh ini berjudul Produk Asli, Premium, atau KW. Yohanes 15 ayat 1-11. Kita semua tahu di Indonesia umumnya menyebut produk-produk bermerek yang palsu, kita nggak mau bilang itu barang palsu. Supaya naik sedikit gengsinya kita bilang KW, ya KW 1, KW 2, KW super, atau premium. Ini berarti dijual dengan harga yang begitu mahal dan bahkan hampir mirip dengan barang aslinya. Lalu yang ketiga tentu yang otentik. Yesus ketika dia berkata dalam Yohanes 15 ayat 1, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya." Dia berbicara mengenai kesejatian dari kebenaran rohani. Yesus ingin mengatakan bahwa kebenaran spiritual itu hanya ada pada Yesus yang asli, yang sejati. Pertanyaannya, kenapa pokok anggur? Bagi pendengar Israel yang juga menjadi pendengar Injil Yohanes, mereka dengan langsung cepat menangkap anggur adalah simbol nasional Israel. Itu kalau Indonesia padi dan kapas, melambangkan kesejahteraan baik rohani maupun jasmani. Yesaya 5 ayat 7 berkata, "Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya." Ketika Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar," maka dia berkata kepada bangsa Israel, "Kalian tahu ya, bahwa pokok anggur itu adalah Israel yang ditentukan untuk menghasilkan kesegaran, menghasilkan kesuburan. Dan akulah," kata Yesus, "penggenapan janji itu." Kepada kita yang percaya, yang bukan orang Yahudi, Yesus hendak mengatakan orang percaya yang sejati adalah mereka yang tertanam dan menerima kehidupan rohaninya hanya dari Kristus semata. Dan dengan kasih-Nya, Kristus memelihara kita untuk menghasilkan buah yang memuliakan Bapa di sorga. Di dalam perikop ini, Yesus menekankan pertama tentang menghasilkan buah. Orang yang mengikuti dan percaya kepada Yesus harus menghasilkan buah. Di dalam ayat 2, ayat 4, ayat 5, dan ayat 8, dia berbicara tentang berbuah. Berbuah, berbuah banyak, berbuah sangat banyak. Kalau tidak berbuah, dipotong. Untuk bisa berbuah lebih banyak, dibersihkan. Dan kemudian nanti dia bisa bertumbuh dan kemudian memuliakan Bapa di surga. Dan itulah tanda kamu jadi muridku, kata Yesus. Jadi keberbuahan itu merupakan ciri dan tanda murid Kristus. Inilah pembeda antara orang Kristen asli, premium, atau KW. Kalau KW itu orang Kristen KTP, nominal saja. Kristen yang cuma muncul waktu Natal atau waktu Paskah. Yang kedua yang premium, orang Kristen yang kelihatannya secara aktivitas rohaninya begitu aktif. Waduh, dia ikut banyak di dalam acara-acara kegiatan gereja. Tetapi tetap hidupnya tidak menundukkan diri dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus sepenuhnya. Luarnya bagus, sumbangannya banyak, pengikutnya banyak, jabatan di gerejanya ada. Tetapi tetap dia bukan, tindakannya, karakternya memalukan sekali, kadang-kadang tidak jadi kesaksian. Nah, yang ketiga adalah murid Kristus yang asli, yang mengizinkan proses pertumbuhan dan kedewasaan sebagai hasil dari perjalanannya dengan Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23, inilah buah yang dicari oleh Yesus. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum Taurat yang menentang ini. Inilah kualitas yang tidak terlihat, yang menjadi karya Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya, dan menghasilkan ini sebagai tanda kita ini milik Kristus Yesus. Jadi jangan kebalik. Jumlah orang yang kita pimpin, jumlah donasi yang kita serahkan, jumlah kegiatan yang kita lakukan di dalam gereja atau kerohanian, bukan bukti Anda orang Kristen sejati. Tetapi, kalau kita hidup mempunyai hubungan dengan Kristus, lahir baru dan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita secara teratur, secara konsisten, maka sebagai tanda hasilnya, kita akan melakukan pekerjaan Tuhan, memberi, dan juga bahkan memenangkan jiwa. Obedience is the fruit, union with Christ is the root.
Ketaatan itu adalah hasil, buah. Sementara akarnya itu adalah kesatuan dengan Kristus. Penyatuan, kemanunggalan kita dengan Kristus Yesus. Disitulah anugerah Tuhan bekerja. Orang-orang yang mengasihi Yesus pasti akan memenangkan jiwa. Pasti akan punya kerinduan untuk melayani baik gereja maupun orang-orang sekitarnya. Pertanyaannya bagaimana Pak kita bisa berbuah lebat? Ayat yang kedua dikatakan, kalau kamu sudah berbuah, kamu akan dibersihkan. Seorang petani anggur tahu bahwa pokok itu kalau dia sudah berbuah dipanen, mulailah proses yang namanya pembersihan, pruning. Setelah kesuksesan akan datang pisau, akan datang gunting stek. Sama dengan orang Kristen. Setelah kesuksesan akan datang penderitaan. Untuk apa? Apa Tuhan gak senang saya berhasil? Bukan. Supaya kamu bisa lebih besar lagi, lebih bertumbuh, lebih aktif lagi, lebih membawa kemuliaan kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Kalau kita di pruning, di dalam pokok anggur itu ada 4. Pertama dijepit supaya dia nggak tumbuh menjadi lebih panjang dan tidak berbuah. Jadi tidak tumbuh belum pada waktunya. Yang kedua, kaki-kakinya itu kadang-kadang satu mesti dipotong supaya alurnya itu semua diarahkan kepada pertumbuhan satu yang bagus dan kuat. Yang ketiga, biasanya dilakukan kalau dia sudah berbuah, tandan itu ditipisin supaya nanti alirannya itu hanya kepada sekelompok buah yang kemudian menghasilkan buah yang lebih besar, lebih baik, dan mungkin lebih manis. Dan yang keempat, carang-carang atau cabang-cabang yang hanya mengisap nutrisi dan tidak pernah berbuah itu dipotong, langsung dipotong. Supaya makanan itu terbagi ke semua yang ada. Pada waktu musim gugur, ini biasanya perkebunan anggur jelek sekali. Karena habis dipotong, dipelintir-pelintir supaya dia nggak jatuh, nggak kotor. Nanti musim dingin jelek, tapi musim semi dan musim panas itu jadi hijau dan kemudian berbuah lebat dan seterusnya begitu. Daud berkata dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-67 dan 71. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Daud mengatakan, pada waktu aku belum mengalami rasa sakit ini, di dalam keberhasilan aku justru menyimpang. Banyak orang di tengah-tengah puncak keberhasilan, mereka justru tersesat. Mereka justru meninggalkan iman mereka. Tetapi, kalau kita sedang tersesat pun Tuhan akan pakai keadaan di mana nggak enak untuk membuat kita melirik kembali kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Atau yang kedua dikatakan, tertindas itu baik bagiku. Dipaksa untuk merendahkan hati itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Aku melihat kepada firman-Mu semata-mata. Tanpa proses pembersihan, tidak akan pernah ada sebuah kebun anggur yang akan berbuah lebih banyak daripada sebelumnya. Hal yang sama, tanpa proses pemurnian karakter, tidak ada orang Kristen yang menghasilkan buah-buah Kristus yang tahan lama dan buah itu membawa kekekalan kepada orang yang menikmati bertemu dengan kita. Saat ini setelah kita dibersihkan, ayat 4 dan 5 berbicara mengenai tinggal di dalam Dia. Ini berbicara kuasa Roh Kudus yang bekerja menghasilkan anugerah Allah yang ada di dalam kita untuk buah-buah kehidupan. Jadi bukan seperti pohon Natal yang ditempel-tempel supaya kelihatan cantik, tapi menghasilkan, ada proses, ada waktu. Dan ini waktunya sabar, saudara, seumur hidup. Jadi kita diproses itu seumur hidup. Sekalipun kita sudah kelihatannya rohani, banyak menghasilkan buah, akan terus melewati proses-proses baru. Kuncinya, tujukan matamu kepada Kristus. Lihat apa yang Kristus lakukan di dunia ini. Bagaimana dia merespon kepada godaan, dakwaan, keadaan sulit, bahkan maut sekalipun. Bagaimana dia melepaskan pengampunan dan belas kasihan, melampaui penghakiman. Nah, sebagai hasilnya, ayat 7-11, ini hasil dari orang Kristen yang sejati. Yang pertama, doanya itu produktif. Ayat yang ke-7 dikatakan, kalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Berdoa membuat kita tinggal di dalam Kristus, menempel. Dan membuat firman-Nya itu semakin dalam. Menuntun kita untuk berdoa lagi. Dan semakin kita semakin tinggal dalam Dia. Dan seterusnya sampai kita makin lama makin dalam. Seperti membor. Makin lama makin dalam.
Doa kita makin efektif karena keinginan kita itu adalah keinginan yang seturut dengan firman. Bila keinginan kita sudah selaras dengan firman Allah, tidak ada alasan Tuhan tidak menjawab doa kita. Hasil yang kedua, ketika kita berbuah dan mengizinkan diproses, Bapa di sorga dipermuliakan. Anda murid-murid Kristus yang sejati. Yang ketiga, kehidupan Allah itu mengalir. Ayat yang ke-9 dan 10. Kehidupan Kristus, kehidupan Allah mengalir kepada orang lain. Dan orang-orang mendapatkan manfaat dari hidup kita. Yang keempat, kita akan penuh dengan sukacita. Sukacita Kristus yang tidak terkatakan itu diberikan kepada kita. Dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku itu ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kita mendapat sukacita yang penuh dari Kristus. Pertanyaan kepada kita sahabat sekalian, mari kita periksa karakter, sifat yang ada pada kita ini. Apakah mencerminkan kualitas Kristus di dalam hidup kita? Pertanyaan kedua, apakah Anda bersedia merangkul, menerima proses pembersihan Kristus dalam hidup Anda, dalam karir Anda, sekalipun kelihatannya ini di tengah-tengah keberhasilan, kok datang proses pembersihan ini? Jangan menolak atau jangan lari dari proses pemurnian Kristus. Dan yang terakhir, apakah Anda bersedia menempel dan menerima kehidupan Kristus di dalam hidup Anda sehari-hari? Bapa di surga, aku bersyukur untuk Yesus yang hidup di dalamku, dan aku akan menghasilkan buah karakter rohani. Tolonglah aku untuk menjadi sabar, menerima proses pembersihan Kristus sehingga hidupku semakin menghasilkan keintiman, kasih dan sukacita Kristus melimpah, mengalir, memberkati orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.